Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Jangan ada yang mendekat. Dia masih sah istriku, ancam Mas Gilang. Mereka hanya melongo. Harum kembali, mendekatiku lalu menyodorkan ponselku. Aman, Mas. Sudah ku hapus. Teriaknya sambil tertawa. Spontan Mas Gilang melepaskanku sambil terkekeh. Aku sudah menawarkan pilihan terbaik buatmu, sayang. Tapi kau menolak. Oke, sampai jumpa di sidang. Ya, sudah ku bilang bukan. Aku punya harta untuk melawanmu. Juga punya otak. Bukti yang akan kau gunakan untuk melawanku sudah ku hapus. Oh, bukan aku yang hapus, tapi calon istriku, adikmu, mantan pembantumu, yang sebentar lagi akan jadi ratu di istanaku. Sedang bukti yang ku dapat tentang perselingkuhanmu dengan pecandu yang membeli rumah ini sudah ada di tanganku. Hehehehe. Jeti, tujuanmu ke sini hanya untuk menghilangkan barang bukti itu. Bajingan kau. Teriakku pura-pura kaget dan terpukul. Untung sudah kukirim kepada pengacaraku. Justru beliau sempat memintaku menghapusnya dari ponselku. Ya, sekaligus membuktikan, ternyata kau benar-benar disembunyikan pecandu itu di rumah yang baru saja dibelinya dariku. Pergi kau dari sini. Pergi. Teriakku masih pura-pura histeris. Oke, baiklah. Oh, iya. Ku beri kau kesempatan merawat Cika 2 hari lagi. Karena begitu sidang besok, Cika harus ikut denganku. Karena tidak mungkin dia diasuh oleh ibu tukang selingkuh sepertimu. Selingkuh dengan pecandu lagi. Sampah masyarakat. Mulutnya sepertinya tidak akan berhenti mengoceh kalau belum disumbat. Baik. Gegasku raih tanah berlumpur becek di halaman tepat di depanku. Dengan gerakan cepat ku gerauk dan kulumerkan ke mulutnya. Tak puas ku raih sekali lagi. Kali ini wajah sang pelakor jadi sasaran. Pegawai toko beramai-ramai memegangi Mas Gilang saat hendak bergerak melawanku. Masukkan sepasang binatang itu ke mobilnya. Cepat. Perintahku. Keduanya diseret paksa masuk mobil. Diteriaki oleh pegawai toko sampai mobilnya menghilang di ujung gang. Mel, bukti video itu sudah mereka hapus? Tanya ibu terlihat panik. Iya, Bu, sia-sia. Deh, semua. Pasti aku kalah di sidang besok. Sergahku masih pura-pura kecewa. Itu kulakukan karena mataku sempat melihat ada yang aneh dari sikap Siska. Entah mengapa aku curiga melihatnya. Sudah, kembali ke toko. Saya mau istirahat sebentar, sakit kepala saya. Ucapku kepada pegawai toko. Iya, Mbak. Mereka bubar. Kutarik tangan ibu masuk ke dalam, lalu menceritakan hal yang sebenarnya. Wajah ibu kembali terlihat terang. Para supir sedang berangkat mengantarkan pesanan. Pak Joko terlihat sibuk mengecek pasokan di gudang. Kebetulan, Siska pasti sedang sendirian. Saatnya aku mencari informasi yang kubutuhkan untuk membongkar kecurigaan. Denaging berjingkat aku masuk lewat pintu belakang toko, mendekati meja kasir. Dia duduk membelakangi keberadaan aku. Aku berjongkok di balik etalase. Mas, kenapa sih? Pembantu itu ada bersama kamu. Aku cemburu tahu. Mas bilang gak ada siapa-siapa selain aku. Mas bilang setelah saya pisah dengan Mbak Melur segera nikahi aku. Astaga. Jeti, dia kesini untuk memata-matai aku. Dia yang telah memberikan alamatku kepada si brengsek itu. Pokoknya aku gak mau dia ada di dekatmu. Mas, kalung berliannya itu asli apa palsu sih? Kau yang beliin, kan? Suara Siska dibuatnya seolah merajuk manja-manja menjijikan. Aku tidak mendengar sahutan dari temannya ngobrol. Tapi aku jelas mendengar ucapan perempuan dungu yang mau saja dibodohi ini. Oh, berlian palsu. Sengaja untuk manas-manasi Mbak Melur. Oh, iya aku percaya padamu. Sayang, cuma aku kan yang Mas cintai. Iya, aku paham. Siap. Aku akan jadi saksi di pengadilan nanti bahwa memang benar Mbak Melur selingkuh. Wow, nolong anjing kejepit. Nih, Siska menyudahi obrolannya dengan ucapan muaah berpuluh kali. Aku sengaja berdiri dan menghampiri. Kini posisiku tepat di belakangnya. Kutepuk bahunya setelah dia selesai menciumi ponsel. Gadis itu terkejut seperti melihat hantu. Matanya melotot.
Tubuhnya bergetar. Mbak, ucapnya lemas. Kupikir kau betul-betul dipecat oleh pacar gelapmu itu. Sergahku menatapnya tajam. Emang beneran dipecat, Mbak? Kata Pak Gilang, toko tutup dulu semua sampai kasus pisah kalian kelar. Sahutnya terbata-bata. Terus kamu disuruh menyelidiki aku. Begitu? Dia nyuruh saya mencari tahu keberadaan Mbak. Makanya saya telepon Mbak. Terus Pak Joko dan 2 orang supir itu juga kerja sama-sama dia untuk ngancurin aku. Enggak, Mbak. Mereka bertiga nggak tahu tentang rencana Pak Gilang. Mereka murni dipecat. Oke, kamu ketahuan. Rahasiamu terbongkar. Kau pikir saya nggak tahu kalau dulu kamu seringkali memanipulasi laporan keuangan toko. Sekarang akan aku bongkar semuanya. Aku akan seret kamu ke kantor polisi. Mbak, ampun. Saya minta ampun. Mbak, tolong maafkan saya. Ya, Mbak. Nggak bisa. Saya nggak percaya lagi sama kamu. Ampun, Mbak. Kecuali kamu mau bekerja sama dengan saya. Maksud, Mbak, kau diminta Mas Gilang menjadi saksi dalam sidang besok, kan? Iya, Mbak. Maaf. Tapi saya nggak akan mau lagi. Saya janji. Kau harus tetap mau. Ampun, Mbak. Kau harus jadi saksi, tapi bukan untuk menjatuhkan saya, melainkan menjatuhkan dia. Gak mau, Mbak. Saya sayang sama Pak Gilang. Saya nggak mungkin menjadi saksi untuk menghancurkannya. Lebih baik Mbak pecat saya. Tapi jangan bawa saya ke kantor polisi, Mbak. Dengar, Siska. Mas Gilang itu penipu. Dia tidak sungguh-sungguh mencintaimu. Kau tahu Harum, pembantu di rumahku dulu, yang tadi ikut bersamanya? Iya, Pak Gilang membawa Harum hanya untuk manas-manasi Mbak. Mereka akan segera menikah. Harum hamil. Kau pikir kenapa aku menggugat cerai? Hah? Karena mereka selingkuh. Gak mungkin. Pak Gilang gak mungkin membohongi saya. Huhuhu. Tangisnya tiba-tiba pecah. Sejauh mana hubunganmu dengannya? Kau belum pernah dibawanya tidur, bukan? Tanyaku hati-hati sambil mengusap pinggungnya. Gadis itu terlihat sangat terguncang. Hampir, Mbak. Hampir, artinya belum, kan? Gadis itu menggeleng. Syukurlah. Kau gadis yang baik sebetulnya. Hanya karena bujuk rayu suamiku, kau jadi lupa daratan. Beneran Harum yang akan dinikahi Pak Gilang? Ya, Mbak. Bukan saya. Tanyanya masih terisak. Kau mau membantuku, sekaligus membalaskan sakit hatimu? Mau? Aku akan dukung Mbak Melur. Aku akan lakukan apapun yang Mbak suruh. Aku mau Pak Gilang hancur. Tiba-tiba Siska menegakkan tubuh dan mengepal tangannya dengan kuat. Oke, kau ikuti saranku. Ya, kau pancing Mas Gilang untuk menemuimu. Kau buat dia lupa diri untuk mencumbumu. Tapi ingat, jangan kau yang terpancing dan menyerahkan dirimu padanya. Rekam semuanya pakai ponselmu. Dalam persidangan besok, saat kau disuruh bersaksi tentang perselingkuhanku dengan pecandu seperti yang dituduhkannya itu, kau serahkan video itu. Mbak Mel, Mbak keren banget. Oke, aku siap. Malam ini juga akan aku laksanakan. Kebetulan ini malam minggu, kan? Mbak, aku ada alasan minta dia pelin. Kalau dia nggak datang, aku ancam aja nggak mau bersaksi di sidang Senin besok. Bagus. Aku nggak dipecat, kan? Mbak? Enggak. Dengan syarat, kau harus berhasil menjalankan tugasmu. Baik, aku akan kerja keras untuk itu. Sakit hatiku dibohongi oleh Pak Gilang. Aku juga sering disuruh memanipulasi laporan. Uangnya diambil olehnya. Rupanya untuk senang-senang sama perempuan itu. Ya, benar sekali. Makasih, Mbak. Mbak sudah menyadarkan saya. Hati-hati menjalankan misimu nanti malam. Ya, jangan sampai kau yang terjebak. Perawanmu malah hilang sekalian. Iya, Mbak. Aku gak akan bisa diperdaya. Dia yang harus hancur di tanganku kali ini. Bagus. Kutunggu hasilnya. Siap. Sore itu, setelah toko tutup, aku memenuhi janjiku menemui Mas Reno di panti. Awalnya aku kaget, karena dia tahu kalau aku sudah pindah rumah.
Dia bahkan menyemangati aku agar kuat menghadapi sidang besok dan mendoakan agar usahaku berjalan lancar. Dia terjebak saat menyuruhku melapor kalau stok pupuk di gudang sudah habis. "Kenapa aku mesti lapor padamu, Mas?" tanyaku penuh selidik. "Biar ku telepon pemasok untuk mengantar lagi ke gudang kita." "Aps." Pemuda itu menutup mulut dengan telapak tangan. "Maksudku ke gudangmu, Mel," katanya menutupi keceplosannya. Aku menatapnya tajam. Mata yang tak lagi cekung itu menunduk. Pipi yang dulu kurus dengan tulang wajah menonjol keluar itu kini tampak mulai berisi. Wajah tampan mantan kekasihku telah kembali. "Maaf, Mel, aku salah ngomong," ucapnya kian menunduk. "Mas, jangan sembunyikan lagi. Rumah yang kutempati itu, rumahmu, bukan? Dibeli papamu atas namamu, bukan? Lalu Mas Andi menyuruhku tinggal di situ melalui Mala, bukan? Kalian semua bersandiwara, bukan?" cecarku dengan suara lirih. "Maafkan aku, Mel. Aku yang pertama kali lihat postingan suamimu. Aku memang sengaja selalu mengikutinya di media sosial. Aku berteman dengannya dengan memakai nama lain. Begitu aku lihat postingannya mau jual rumah, aku langsung telepon papa agar membelinya atas namaku. Rumah itu untukmu, Mel. Tolong terimalah. Tidak ada maksud di hatiku untuk menjeratmu, tidak sama sekali. Aku sadar siapa diriku. Seorang mantan pecandu tidak layak mengharapkan apa-apa darimu. Tapi, aku mau kau bahagia, Mel. Jika kau bahagia, aku akan sangat bahagia. Itu saja sudah cukup untuk menebus kesalahanku di masa lalu. Kesalahpahaman antara kita di masa lalu telah menghancurkan kita berdua. Aku mau mulai sekarang kau bahagia, Mel. Tidak mesti menerimaku kembali. Tidak. Dengan kau bahagia, aku akan bisa bertahan hidup. Aku tidak meminta lebih, Mel. Mas, gumamku menatap lekat bola matanya. Tolong hiduplah dengan bahagia. Aku akan menjalani hidupku. Terima kasih telah menyadarkanku. Aku tercekat. Betapa ingin aku menghambur ke dadanya, menangis sepuasnya di sana, menumpahkan segala kepedihan dan penderitaan yang selama ini mendera. Tapi, lelaki tampan itu hanya menatapku saja. Kenapa dia tidak meraih tanganku, menggenggamnya, atau memelukku? Mas Renoku tidak mencintaiku lagi, atau dia hanya minder? Dia tak berani berharap lagi kah? Aku hanya ditatap, disanjung, disayang, diperhatikan, tanpa disentuh sedikit pun. Tapi, bukankah ini bagus? Artinya dia sangat menghargai aku sebagai istri orang. Karena statusku masih istri orang. Semangat mengikuti sidangmu besok. Ya, hari Minggu besok. Nggak usah datang menjenguk. Istirahat saja di rumah. Biar kau fit dalam sidang nanti. Baik, Mas. Pulanglah, ucapnya lembut. Malam ini aku kembali tidak bisa tidur. Kali ini bukan karena memikirkan kebencianku kepada Mas Gilang, tapi memikirkan sikap dan semua ucapan Mas Reno. Apalagi tubuhnya sudah terlihat normal, kembali seperti masa kami pacaran dulu. Dia begitu tampan dengan hiasan kumis tipis di atas bibirnya. Mata yang cekung kemarin, kini kembali tajam seperti mata elang. Aku kembali berdebar setiap dia menatap. Serasa tembus hingga ke dalam jantung. Aku menggelepar. Kenapa aku ini? Cintaku yang dulu begitu menggebu ternyata bukan hilang, tapi hanya tidur. Kini cinta itu terjaga, tumbuh subur di sanubari. Sebuah notifikasi masuk di ponselku. Seseorang mengirim pesan lewat pesan dari Siska. Kulirik jam di dinding kamar, pukul 11 tepat. Mbak, misi berhasil. Ini kukirim videonya. Silahkan Mbak lihat dulu. Aku tersenyum lega. Siska rupanya tidak ingkar janji. Kiriman videonya masuk. Segera kutekan untuk mengunduh. Dengan dada berdebar kutonton akting Siska memperdaya sang durjana. Luar biasa, suamiku rela membawa Siska ke hotel. Terdengar ungkapan rayuan dan bujukan agar gadis itu mau menjadi saksi dalam persidangan besok. Dia menyuruh Siska bersaksi kalau ada seorang lelaki yang sering datang menemui aku. Siska harus mengatakan kalau lelaki itu datang ke toko sore ini, berduaan denganku di kamar istirahat para karyawan, saat semua karyawan sudah pulang kecuali dirinya karena harus melaporkan laporan penjualan.
Rencana yang sangat sempurna. Iming-iming akan menikahi Siska pun diucapkan. Mas Gilang masuk ke dalam perangkap gadis itu. Untunglah Siska berhasil menghentikan serangan panas Mas Gilang. Siska berhasil menolak ajakannya untuk tidur bareng dengan alasan sakit jantungnya kumat. Mas Gilang tampaknya percaya dan sedikit khawatir. Siska ternyata bisa diandalkan. Aku puas dengan hasil kerjanya. Video ini akan menjerat lelaki itu dengan sempurna. Kuparkirkan mobilku di tempat yang disediakan, di halaman gedung pengadilan agama. Dengan tenang aku keluar dan melangkah memasuki gedung. Ibu berjalan mengiringi. Dia nekat ikut mendampingi, padahal aku telah memintanya di rumah saja menjaga Cika. Biar Cika sama Big Ina saja. Aku gak tega membiarkan kau sendirian menghadapi Dracula itu. Bukankah dulu aku ikut mengantarmu saat dia menjemputmu untuk dijadikannya istri? Begitu alasannya. Aku menurut. Setelah memberi wejangan dan berbagai pesan kepada Big Ina, Pak Basir dan istrinya, kami berangkat menuju tempat ini. Mel, di sini. Rani dan Mala beserta Mas Andi rupanya sudah sampai terlebih dahulu. Mereka melambaikan tangan memanggil saat aku dan ibu masuk ke dalam ruang sidang. Papa juga sudah tiba, tapi dia belum masuk ruangan. Kamu tenang, kan? Tanya Mas Andi tersenyum menguatkanku. Sahutku singkat. Kenalin, ini ibu aku. Mas Andi menyalam ibu dengan sopan. Bu, saya Rani. Masih ingat kan? Rani memeluk ibu. Saya Mala. Nggak lupa, kan? Bu, Mala ikut memeluk. Ingat, kalian kan yang menjodoh-jodohkan melur pacaran sama si brengsek siapa namanya dulu itu? Reno. Iya Reno. Gara-gara dia melur berhenti kuliah. Ya, karena kalian juga. Omel ibu ceplas-ceplos. Lani, Mala dan Mas Andi saling bertatapan. Ibu, sudah, gak usah dibahas. Bisikku di telinga ibu. Lalu memberi kode kepada teman-temanku. Perasaanku tidak enak kepada Mas Andi. Mudah-mudahan dia bisa memaklumi.